Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ilallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Semoga kita kelak di akhirat bersanding dengan beliau. Para orang tua siswa yang saya hormati, anandaku sekalian, siswa-siswi SD Islam Integral Luqman Al-Hakim yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan. Yang pertama, kepada orang tua kami ucapkan jazakumullah khairal jaza atas waktu, kesempatan, pemikiran dan lain sebagainya. Kami sangat mengapresiasi upaya usaha para orang tua mendampingi anak-anak di rumah, yang sesungguhnya anak-anak ini kembali belajar di Madrasatul Ula, atau dia kembali belajar di sekolah pertamanya. Dan semoga perjuangan Bapak Ibu sekalian itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami mewakili keluarga besar, terutama para guru, sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Memang sangat berat, memang luar biasa melelahkan, tapi insya Allah itu sangat bernilai dan sangat bermanfaat buat ananda kita semua untuk kelanjutan kehidupannya kelak. Yang kedua, kami juga ucapkan jazakumullah khairal jaza mewakili yayasan terkait dengan kewajiban Bapak Ibu sekalian yang sudah tertunaikan. Dan untuk yang belum sempat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk segera menyegerakan untuk menunaikan kewajiban. Kepada anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, Ustadz pesan, tetap belajar, tetap semangat. Kalau ada tugas dari guru, dikerjakan. Dan tetap mendengarkan arahan daripada orang tua kalian semua, daripada orang tua ananda sekalian. Selain belajar, juga tetap menjaga kesehatan, terutama ibadah. Ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Pada kesempatan ini juga Bapak Ibu sekalian dan anandaku sekalian, karena ini momen dalam rangka menyambut Ramadan juga, saya ingin menyampaikan sebuah hikmah, sebuah ibrah, sebuah pelajaran terkait dengan puasa. Seperti yang sering kita dengar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Bahwa berapa banyak orang yang dia itu berpuasa tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Ya, ini terjadi pada kita, terutama juga kepada anandaku sekalian. Ada 2 contoh. Dan ini contoh saya ambilkan atau Ustadz ambilkan dari 2 ekor binatang yang sesungguhnya 2 binatang ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Yang pertama, ular. Ular pastinya kita tahu semua, dia adalah makhluk yang sangat berbahaya, apalagi yang kemudian yang memiliki bisa. Tapi perlu kita ketahui bahwa ular itu berpuasa, terutama ketika dia ingin mengganti kulitnya. Ya, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, mau memperbaiki kulitnya mungkin ke salon. Nah, kalau ular ini, kalau dia mau ganti kulitnya menjadi lebih baik, dia harus berpuasa.
Dan berpuasanya tidak sebentar, lama. Dan ini syarat wajib yang dia lakukan kalau dia mau menjadi lebih cantik, mau mengganti kulitnya menjadi kulit yang lebih muda, yang lebih kencang dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sudah melakukan puasa, sang ular ini pada akhirnya akan berganti kulit. Kulitnya menjadi lebih muda lagi. Tapi kemudian namanya tidak berubah. Dia tetap bernama ular. Perangainya tidak berubah, dia tetap berbahaya. Cara jalannya pun juga tidak berubah, dia tetap melata. Wajahnya tidak berubah. Kemudian perangainya tidak berubah. Bahkan cara berjalannya pun tidak berubah. Yang berubah hanya kulitnya saja. Nah, ini karakteristik daripada hasil puasa seekor ular. Nah, binatang yang lain adalah ulat. Ulat itu adalah binatang atau salah satu binatang yang paling rakus. Dia maunya makan terus. Ya. Dia akan berhenti makan itu kalau betul-betul sudah kenyang dan kemudian pada akhirnya dia harus berpuasa. Namun Bapak Ibu sekalian dan anandaku sekalian yang saya cintai, ulat itu berpuasanya luar biasa. Ketika dia ingin berubah menjadi lebih baik, tidak sekedar kemudian melakukan i'tikaf yang biasa-biasa saja. Dia bahkan mengurung diri, tertutup serapat-rapatnya di dalam sebuah tempat yang bernama kepompong. Dia mengurung diri di situ. Dan itu juga lama sekali. Jangankan makan dan minum, mungkin udara pun dia tidak dapat. Kenapa dia lakukan itu? Demi untuk menekan kebiasaannya dia rakus dalam makan, rakus dalam minum. Tapi apa yang terjadi ketika selesai puasanya? Kepompong itu pelan-pelan berubah menjadi kupu-kupu. Dan kemudian kupu-kupu itu terbang tinggi. Tak seorang pun di dunia ini yang mengatakan kupu-kupu itu tidak indah. Pasti semua orang mengatakan butterfly is beautiful. Kupu-kupu itu sangat indah, sangat cantik, terbang menari-nari di udara. Nah, luar biasanya lagi, Bapak Ibu anandaku sekalian, hasil daripada puasa ulat ini bukan saja merubah jasmaninya, tapi kemudian juga merubah perangainya. Yang tadinya dia rakus, makan apa saja dan lain sebagainya, bahkan mungkin bunga Bapak Ibu sekalian yang ada di halaman rumah, yang sekarang ini juga dibantu oleh ananda kita sekalian untuk merawatnya, menyiramnya, menjaganya, itu juga tidak terlepas dari amukan ulat-ulat itu. Tapi setelah dia menjadi kupu-kupu, Masya Allah, setelah dia berpuasa, sang ulat ini berpuasa, kemudian sudah menjadi kupu-kupu, sangat indah sekali. Dia tidak lagi rakus seperti ketika dia belum berpuasa. Ketika dia menjadi kupu-kupu, dia hanya mau makan yang manis-manis saja. Dia tidak mau makan yang tidak manis. Dalam artian dia mau makan yang halal saja, tidak mau makan yang haram. Kemudian akhlaknya luar biasa. Bukan saja dia mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi juga dia bisa menghidupkan yang lain dengan melakukan yang namanya serbuk bunga itu. Dan insya Allah ananda sekalian mudah-mudahan sudah mempelajarinya. Nah, itulah proses puasa seekor kupu-kupu, luar biasa. Nah, harapan kita Bapak Ibu sekalian dan anandaku sekalian, puasa kita ini ya seperti kupu-kupu itu. Ya, puasa kita ini seperti apa yang dilakukan oleh ulat itu. Jangan sampai kemudian kita ini berpuasa sebulan penuh tapi kemudian tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, mungkin itu saja yang ingin sampaikan. Selamat berpuasa, tetap semangat,
jaga kesehatan, tetap beribadah anak-anakku sekalian, dan jangan lupa untuk selalu membantu ayah dan bundanya di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya, dan kita ini menjalani Ramadan dengan semangat, dan semoga kita bisa bertatap muka, bertemu langsung secepat mungkin. Semoga kondisi ini segera berlalu. Mohon maaf, al-afwa minkum, al-haqqu min rabbik, wa ma sumiyal insanu insanan illa linisyanihi, wa ma sumiyal qalbu qalban illa litaqallubihi, wa ma sumiyal malu malan illa libuyulin nasi ilai. Tidak dikatakan manusia itu kalau dia tidak pelupa, maka Ustadz minta maaf atas kelupaan Ustadz. Tidak dikatakan hati itu kalau dia tidak berbolak-balik, maka kemudian kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Dan tidak dikatakan itu harta sebagai harta kalau kemudian manusia tidak tertarik kepadanya, maka kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta itu hanya berada di genggaman kita, tidak masuk di dalam jiwa-jiwa kita. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.